Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Dr. Harsoyo. Oke, kenalin, nama aku Nanet. Jadi aku berkesempatan nih kali ini berkunjung ke rumah Dr. Harsoyo. Pak Dokter, gimana kabarnya nih? Baik, Mbak Nanet. Gimana kabar Alhamdulillah, sebaliknya? baik. Aku juga baik banget, Alhamdulillah, puji Tuhan. Kita sehat semuanya. Iya. Dan yang di sana juga harus sehat semuanya. Bener banget, jadi kalian harus tetap mengikuti protokol yang ada ya Pak, protokol kesehatan Iya. selama masa pandemi seperti ini Pak. Iya. Gimana Pak? Iya. Baik, ini saya sebelum berbincang-bincang, saya ingin menyapa kepada kawan-kawan, sobat Dr. Harsoyo. Halo. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bener. Harus optimis, senang, protokol kesehatan dijaga, makan yang enak-enak, terutama proteinnya. Bener banget, jadi tetap Dan- harus jaga imun iya. ya Pak. Jangan lupa ini olahraga, Ya, berjemur. Berjemur. Matahari. Nah, bener banget. Iya. Silakan, apa yang mau ditanyakan ini? Iya nih Pak Dokter, akhir-akhir ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Jadi aku sebelumnya udah buka pertanyaan ya Pak ya di Instagram aku sendiri. Jadi tuh banyak banget pertanyaan mengenai gigi berlubang nih Pak. Jadi kan banyak banget nih masyarakat terlalu jadi gigi berlubang dibiarkan saja gitu kan. Sebenarnya tuh gimana sih Pak kalau gigi berlubang dibiarin aja ya? Kita bicara normalnya dulu. Kalau normalnya gigi kan tidak berlubang, Benar. tidak ada keluhan sama sekali, ya kan? Tentu dia fine-fine aja, pasien itu nyaman-nyaman saja. Iya, benar. Tapi kalau sudah mulai mengalami ada gigi lubang contohnya, pasti pasiennya itu akan merasakan ngilu, minum dingin terasa ngilu, Serba salah ya. serba salah, makan panas itu ngilu, kemasukan makanan juga sakit, rahangnya, mulutnya terbuka dikit aja kena angin ngilu, bahkan sakitnya sampai di kepala. Benar tuh, pernah ngerasain saya juga Pak. Aduh. Iya, oh Pernah. gitu. Dan sudah ditangani Udah langsung. ditangani ya, Udah. alhamdulillah, memang harus itu. Bener Nanti banget. ada trik and tips supaya tidak sampai parah seperti itu. Jadi sebaiknya jangan dibiarin ya Pak Ya, ya, gigi berlubang memang itu. jangan dibiarin. Itu Pak. Kalau misalkan gigi berlubang apa aja biasanya ditimbulkan sih? Iya. Kalau tadi kita cerita pada giginya yang berlubang, yang sifatnya sarafnya masih ada, itu tadi seperti itu. Ngilu, kemasukan makanan sakit, bahkan untuk gigit sakit, ya toh? Karena udah sampai parah, sampai ke jaringan penyangga gigi. Bahkan giginya bisa goyang ini ceritanya. Oh iya. Dan nah, kalau itu dibiarkan terus-menerus bisa merambat ke mana-mana, ke organ-organ yang lain, organ tubuh yang lain. Jadi ada hubungannya dengan organ yang lain ya Pak ya? Oh iya, karena ada hubungannya dengan pembuluh darah. Semua manusia selalu ada bakteri di rongga mulutnya. Nah, bakteri itulah masuk ke lubang gigi sampai ke ujung akar, dibawa oleh darah, beredar kemana-mana. Kira-kira begitu. Nah tadi kan Bapak nih kalau misalkan nih ada juga pertanyaan yang masuk, dia punya akar gigi tuh gimana Pak? Tersisa akar giginya gitu loh Pak. Ya, kalau diagnosenya atau tinggal akar giginya, itu memang mau tidak bisa diapa-apakan. Kalau sudah tidak bisa dirawat, ditambal, ya memang harus dicabut. Semua gigi berlubang atau yang sisa akar itu yang tersering menimbulkan sakit, infeksi, atau bahkan yang paling parah abses itu Mbak, sampai besar segini, mandibular abses atau perimandibular abses atau bukal abses atau bahkan sampai ke tengah, plekmon namanya ya. Dan itu tidak tanggung-tanggung, itu obatnya, antibiotiknya cukup, dosis itu bagus, yang bagus, dan biasanya relatif mahal. Dan kadang-kadang kalau dia absesnya besar sampai di insisi itu Mbak, dirobek sedikit supaya nanahnya bisa keluar keluar tubuh, maksudnya begitu. Oh gitu, jadi banyak banget. Itu kira-kira penjalanan dari infeksi ya. Saya akan membahas saja sekalian apa saja yang akan dialami. Satu, tadi itu abses yang paling sering sekali. Terus kedua, yang paling sering adalah
bakterinya itu dibawa oleh darah ke satu, pertama akan hinggap atau singgah di persendian, entah di persendian kaki, persendian tangan, sehingga pasiennya itu akan mengalami naik turun tangga sakit atau kaku-kaku ini. Bahkan sampai ke sendi Ya, Pak ya. bahkan ini ada juga yang tidak bisa gerak. Bahkan ada juga pasien saya waktu itu orang Islam tidak bisa sholat selama 6 bulan. Padahal itu udah berobat kemana saja ini, ke dokter saraf, ke dokter ini, dokter ini. Akhirnya entah tahu dari mana datanglah ke dokter gigi. Nah, karena saya itu senang mengamati, dengan pasiennya kalau diminum Voltaren enak sementara, sakit lagi, tapi itu tidak bisa hilang 100% ya, hanya berkurang 50%. Setelah diperiksa gigi-giginya, saya sarankan untuk dicabuti, tanpa minum obat apapun, berangsur-angsur itu sembuh. Memang jarak waktunya antara 4 sampai 6 bulan itu sembuh, bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Jadi itulah yang paling parah, sampai persendian sakit. Yang kedua ini, tadi kita udah bahas ke organ lain ya, Iya, benar. sering juga dokter kulit, spesialis kulit dan kelamin itu mengkonsulkan ke dokter gigi. Kalau dia lihat dia penyakitnya apa, langsung sih akan timbul ada gigi berlubang. Kalau ada cepat ke dokter gigi, diberesi, dicabut atau ditambah. Ya. Saya kira begitu. Tapi saya sendiri juga nggak tahu itu penyakit kulitnya apa, karena itu bukan bidang saya. Yang jelas dapat rujukan dari dokter kulit. Benar. Ya. Jadi langsung konsultasi ya Pak ya, langsung Ya. konsultasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Oke. sering juga saya mendapatkan atau dokter teman-teman sejawat yang lainnya dapat rujukan dari dokter spesialis penyakit spesialis bedah jantung, yang mana pasien itu akan operasi bedah jantung ini. Nah, dia pasti akan bertanya dokternya, ada gigi berlubang, kalau ada beresi. Oke, Nah, jadi sebelumnya mau harus- tidak mau ya terpaksa dicabuti karena waktunya udah mendesak kan, dia harus operasi jantung gitu. Ditambah nggak mungkin dia kalau steril, kalau tidak steril akan dan sakit, nah bakteri takutnya tetap berada di jantung. Tadi sudah saya bahas ke persendian bakterinya, Benar, ke ginjal, terus ke liver, ke liver, ke jantung, ya. dan yang paling parah adalah ke otak. Wow. Itu kalau pasien itu sudah mengalami infeksi sampai ke otak, namanya septic shock, sudah tidak akan bisa diharapkan kehidupannya. Jadi jangan dianggap remeh deh. Ya, Masalah gigi berlubang ya Pak ya. iya Benar betul. banget. Tadi kan kita ngomongin bahasa organ yang dalam nih Pak. Jadi kalau misalkan banyak juga pertanyaan, kalau misalkan gigi berlubang itu sebenarnya nimbulin bau mulut atau tidak sih Pak? Oh iya jelas, menimbulkan bau mulut. Oke. Ya kan begitu. Gigi normal pun kalau kita tidak tahu teknik membersihkan giginya, gosok giginya, itu akan ada sisa makanan di sela-sela atau di dekat-dekat gusi, atau itu pun sudah menimbulkan aroma yang tidak baik. Nah, apalagi giginya lubang ini, giginya lubang pasti kotoran masuk di dalam lubang itu, lama-lama membusuk, bau kan, Bau, semakin berbau. benar. Terus yang terakhir sampai ke dalam jaringan penyangga, gusinya mengalami keradangan, semakin bau lagi. Di samping sisa makanan dan gusinya mengalami keradangan, semakin bau. Semakin bau. Iya. Ya. Jadi benar dia menimbulkan bau mulut ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan itu benar-benar menimbulkan bau mulut, jadi benar-benar harus ditanganin banget sama dokternya ya. Iya, iya Mbak, itu harus itu saya pesen ini. Banget banget ya. Kalau bisa untuk pergaulan kita itu nyaman Iya. dengan siapapun, jangan sampai kita bernafas ataupun berbicara aroma mulutnya kurang nyaman, kurang enak. Iya. Di samping kasihan lawan bicaranya, Gak enak kitanya ya. juga betul. Oke gitu. Jadi ada juga Pak pertanyaan. Jadi ada masyarakat yang mempunyai keluhan sewaktu buka mulut, dia ngerasain sebenarnya sakit. Terus apakah ada hubungannya dengan gigi berlubang? Oh, iya. Tadi ya, Iya. sudah dibahas sebelumnya. Jadi mau diperjelas lagi Iya. nih Pak. Ada pertanyaan. Ada hubungannya.
Ada hubungannya ya. Karena itu ada biasanya kebiasaan buruk. Jadi karena gigi itu berlubang, misalnya lubangnya sisi kanan, dia mengunyah selalu sisi yang kiri karena kiri tidak ada yang lubang kan, nyaman, merasa nyaman, Jadi keterusan. sehingga engselnya atau sendinya dibawalah ke kiri. Nah, sehingga sendi yang ini ketarik ke depan, ini tarik ke belakang. Lama-lama karena si sendi tidak di rumahnya sendi atau istilah fossa articulare tidak di situ, sehingga dia kepelintir gini berputar sehingga sakit, sehingga mengalami luka, trauma ya, sehingga pada saat kebiasaan buruk tadi itu bertahun-tahun atau berbulan-bulan dan bertahun-tahun, sehingga pada saat membuka mulut itu sakit ya, membuka mulut itu sakit sekali gitu ya. Gitu, jadi berpengaruh juga ya, Pak ya. Dan ini penanganannya ini tidak gampang ini, bahkan bisa melibatkan berbagai macam dokter gigi spesialis. Wow. Kalau giginya itu udah hilang lama, Benar. ya kan, pasti akan bergeser dan itu akan dikembalikan lagi ke gigi yang normal, oklusi yang normal ya. Nah itu siapa yang geser-geser yang bisa memperbaiki itu biasanya spesialis ortodonsi, spesialis meratakan gigi orto. Nah itu harus ke situ. Kalau giginya berlubang, sebaiknya ke dokter spesialis nambal karena tambalannya bagus, benar, sehingga oklusinya kembali seperti semula. Makanya harus benar-benar ke dokter gigi yang tepat, spesialis nambal, kira-kira begitu, sehingga si pasien merasa nyaman dan insya Allah sembuh. Kalau ini udah ditambal, udah bagus, masih belum nyaman, nah ini berarti relasi gigi dan atas dan bawah itu oklusinya atau mengatupnya ini tidak normal. Nah ini harus diobati oleh dokter gigi spesialis prostodonsi. Prostodonsi tadi jadi tiga ini ya, tiga dokter jadinya yang kalau tidak sembuh juga terakhir ke bedah mulut. Apakah itu bisa dengan obat-obatan tersilang, dengan fisioterapi yang mengistirahatkan si rahang tidak boleh buka mulut lebar, ya kan? Di samping minum obat hilang apa tidak? Nah kalau masih belum hilang juga, ya mungkin harus tindakan terakhir yaitu pembedahan. Kira-kira begitu. Makanya jangan nyepelekan ini gigi lubang sampai apalagi parah. Ya, ada lagi? Banyak banget ya Pak. Cukup sih untuk pertanyaannya dan semoga yang di rumah juga bisa mempelajari dari channel Dr. Harsoyo. Jadi Bapak gimana? Ada sampai untuk di rumah? Oh iya, yang di rumah kawan-kawan gimana? Kawan-kawan, saya ingin sedikit titip pesan kepada kawan-kawan, sebaiknya kawan-kawan giginya tidak merasakan apa-apa, 6 bulan sekali kontrol ke dokter gigi, karena memang belum tentu dia sudah mengalami perubahan, mengalami kerusakan, tapi belum tentu sakit ini. Jadi sebaiknya kontrol. Misalnya ada karang gigi itu kan tidak sakit, tapi kalau dibiarkan lama-lama menjadi sakit, ini menjadi radang gusi, gigi fipis ya toh, mudah berdarah. Kita isap-isap, kita berciuman ini, maaf ini. Iya benar-benar. Si lawannya kok merasakan air riunya ada darahnya. Iya, jadi kira begitu. Dan ada juga siapa tahu ini dia gosok giginya belum benar. Oh gitu. Yang horizontal maju mundur, abrasi pada emailnya. Dia terasa ngilu, padahal nggak lubang ini, cuma abrasi ngilu. Haruslah ke dokter ditambal. Ada juga ke dokter ini, perio, penyangga gigi. Itu karena si gusi, tepi-tepinya gusi itu turun. Yang bawah turun ke sini, yang atas naik ke atas. Nah, itu nanti lebih rumit lagi. Harus ke dokter perio. Entah dengan teknik apa, itu nama ahlinya Mbak beliau, mereka-mereka. Dan yang terpenting tadi, harus kontrol agar gigi itu awet seumur hidup dan selamanya. Karena gigi asli lebih nyaman, lebih nikmat daripada buatan manusia. Allah tetap
the best. Gitu. Makasih banyak Pak atas Oh, pertanyaan iya, terima dari kasih. masyarakat yang ada di rumah Iya. ya. Nanti aku bakal tanya-tanya lagi, boleh ya Pak ya? Boleh. Silakan nanti kalau mau tanya. Oke. Nanti kalau misalkan mau tanya, aku bisa taruh Instagram aku. Nanti kalian bisa langsung DM aku tanya tentang giginya. Nanti aku bakal sampai ini kepada rekan Iya. saya, Dr. Wijaya. Oke, sampai jumpa di channel berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Iya, terima kasih. Bye. Bye-bye.